Berikutnya kita simak sambutan dari pembina yayasan kita, Ustadz Muharis SS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdidz zalimin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Al-ayah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan YPI Sabilul Khairat, utamanya ketua yayasan Bapak Kiai Muhammad As'ad Mahmud LC. Yang saya hormati Kepala SMPIT Nurul Islam Ustadz Sunarto SAG MPD. Yang saya hormati para dewan guru, Ustadz, Ustazah semuanya. Yang saya hormati wali santri, wali murid kelas 7 SMPIT Nurul Islam. Yang saya sayangi, saya banggakan anak-anakku sekalian, santri baru kelas 7 SMPIT Nurul Islam, YPI Sabilul Khairat, dan kita semuanya yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat baik ini di era pandemi COVID-19 yang sudah memasuki bulan yang kelima, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahkan bulan yang ke-6 ini. Kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu, untuk saling menyapa, untuk bersilaturahim walaupun melalui media online. Kita belum bisa offline karena masih dalam pandemi COVID-19. Mari kita syukuri kenikmatan Allah ini dengan selalu memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun dia, utamanya tentu kepada keluarga kita dan lebih spesifik kepada anak-anak kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat untuk beliau sebagaimana janji beliau, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dia menyampaikan bahwa kelak di hari kiamat yang dekat duduknya dengan beliau, aktsaruhum alayya salatan, mereka-mereka yang berbanyak membaca salawat untuk beliau. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca di depan relevan barangkali untuk kembali kita kaji dalam bulan-bulan Dzulhijjah seperti ini, yang sebentar lagi akan kita song-song bersama-sama. Yaitu salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, didedikasikan, diapresiasikan untuk Khalilur Rahman
untuk hamba kekasih Allah, Abul Anbiya, bapak para nabi dan para rasul, Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Sengaja saya mengawali tema tentang penyambutan santri baru dengan ayat ini karena memang Nabi Ibrahim adalah monumen sejarah yang luar biasa untuk orang tua yang mendedikasikan dirinya untuk masa depan keturunannya, anak-anaknya. Dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Di penggalan ayat ini menarik Bapak Ibu untuk kita refleksikan untuk diri kita, untuk kita bandingkan dengan bagaimana kita memikirkan anak-anak kita. Jadi ketika Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim derajat memimpin dengan kalamnya yang suci, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin bagi sekalian umat manusia, di seluruh umat manusia. Bapak Ibu, yang pertama kali muncul secara refleks dari Nabi Ibrahim adalah qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, ya Allah, aku berharap agar karakter memimpin ini diwarisi oleh dzurriyyah kami, oleh keturunan kami. Bapak Ibu, ternyata apa yang dimohon oleh Ibrahim itu seluruhnya diijabai Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh nabi dan rasul itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi sekalian, tentu Quran adalah sumber inspirasi yang tiada habis ya. Bahkan lebih dari separuh konten Al-Quran itu berupa kisah. Sehingga dalam surat Yusuf Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah-kisah itu ada inspirasi, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Tentu Ibrahim tidak sendirian. Di Quran pun kita akan menemukan misalnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ketika beliau mendekati usia senja, usia tua, usia sepuh, di hadapan 12 putranya itu, beliau memohon kepada Allah, beliau memotivasi putra-putranya dengan sebuah pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah? Apa yang engkau ibadahi sesudah sepeninggalanku nanti? Nabi Ya'qub tidak mengkhawatiri tentang ekonomi, tentang kekayaan, tentang harta bagi anak-anaknya. Tetapi yang paling beliau persoalkan, beliau ingatkan adalah, apakah sepeninggalku nanti kamu bisa beribadah kepada Allah atau tidak? Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga selalu mengingatkan kepada kita semuanya perihal keharusan kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Dalam sebuah sabda beliau mengatakan, idza mata ibnu adam in qatalahu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Kalau kita nanti mati, kita nanti meninggal, maka semua amal kita terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik. Maka saben saat kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, Al-Qur'an selain bicara tentang para nabi,
juga bicara tentang manusia biasa seperti kita, tapi punya kualitas yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks penyiapan anak yang hebat ini, kita bisa merujuk misalnya apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Orang yang mulia, orang yang soleh, hingga namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran, menamakan salah satu suratnya adalah surat Luqman. Sama juga, Luqman betul-betul memberikan perhatian yang ketat, yang serius terhadap anaknya. Ketika beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bahkan Bapak Ibu sekalian, perhatian Luqman Al-Hakim kepada putranya itu melebihi perhatian kepada istrinya. Kenapa? Karena anak itu langsung mewarisi apa yang dikerjakan oleh beliau. Kata orang, kalau istri mungkin karena suatu hal bisa menjadi mantan istri, dan itu banyak terjadi, mantan suami. Tapi untuk anak tidak mungkin, sampai kapanpun menjadi mantan anak. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi monumental dalam sejarah, dalam Al-Quran, yaitu keluarga Imran. Keluarga Imran bercita-cita, berharap kepada Allah agar dari beliau terlahir laki-laki yang kelak menjadi penjaga, menjadi marbot Masjidil Aqsa. Allah lalu menganugerahkan keturunan. Ternyata bukan laki-laki, ternyata perempuan, wanita yang mulia, satu di antara 4 penghulu wanita surga. Ya, selain Asyiyah istri Fir'aun, selain ibunda Khadijah, ibunda Fatimah, ada ibunda Maryam. Ibunda Maryam. Ibunda Maryam inilah yang kelak memberikan sugesti yang sangat kuat kepada Nabi Zakaria untuk terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah usia yang tua, yang renta, mohon kepada Allah agar diberi keturunan, dan Allah mengijabah atas permintaan Nabi Zakaria. Kemudian kepadanya diberikan anak yang namanya Yahya, bahkan nama itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal Imran, Bapak Ibu, kita tahu kemudian dari beliau, dari istri beliau yang namanya Hannah, lahirlah ibunda Maryam, wanita yang suci, yang mulia, yang Allah menitipkannya di rahim yang suci itu seorang nabi, pembawa risalah tauhid, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, nabi sebelum nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, 5 orang tadi, 5 figur tadi, mulai Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai Nabi Yakub, Nabi Muhammad, kemudian Luqman Al-Hakim, kemudian Imran, adalah referensi yang tidak pernah habis untuk kita telaah dan kita kaji dalam kaitan dengan penyiapan generasi-generasi baru, anak-anak kita, cucu kita, dzurriyyah kita. Bapak Ibu, dalam konteks SMPIT Nurul Islam, dalam konteks Pondok Pesantren Sabilul Khairat, atas nama pembina, atas nama Ketua Majelis Syuro Yayasan, tentu kami berbahagia. Kami senang sekali Bapak Ibu semuanya bergabung, menitipkan putra-putrinya di sekolah kami, di pondok kami. Nah, sebagai orang yang juga punya pengalaman menyekolahkan putra-putrinya di SMPIT Nurul Islam, karena 5 anak saya, 5 dari 6 anak saya, kesemuanya adalah produk pendidikan SMPIT. Anak pertama di SMPIT Abu Bakar, dan juga anak yang kedua di Yogyakarta, karena dulu belum ada SMPIT Nurul Islam. Anak yang ketiga, keempat, yang kelima, yang sekarang sudah sebagian sudah lulus kuliah, semuanya produk SMPIT. Sehingga mungkin berbagi pengalaman saja.
Hemat kami ada 3 kunci keberhasilan kita menyekolahkan di SMP ITB Nuris atau di pondok pesantren Sabilul Khairat. Yang pertama adalah orang tua. Kunci yang pertama adalah orang tua, Pak Ibu. Bapak dan Ibu, panjenengan semuanya. Ibu dan Bapak. Ini kunci pertama. Panjenengan harus ikhlas, panjenengan harus legowo ketika melepas putra-putri panjenengan menuju IPI Sabilul Khairat menjadi santri kelas 7. Harus ikhlas. Jenengan doakan sepenuh hati, Bu-ibu. Jangan panjenengan berbelah hatinya ketika menitipkan putra putri panjenengan di sekolah kami. Satu sisi kepingin anak jadi anak yang unggul dan solih, tapi jenengan kangen kemudian setiap saat masih terus pingin bersama putra putri panjenengan. Itu nggak bisa itu. Ikhlas, melepas sepenuh hati. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama. Ini yang paling penting. Ini yang paling urgen. Ini yang akan menentukan keberhasilan putra-putri panjenengan. Bapak, Ibu punya porsi yang sama. Bapak rela melepas tapi Ibu nggondeli susah. Atau sebaliknya, yang sering terjadi, bapaknya ibunya rela melepas, bapaknya yang gondeli. Ya kadang-kadang terjadi di pengalaman kami, kadang ibunya yang berat, bapaknya yang berat. Ini nggak boleh terjadi. Panjenengan nengoknya dalam jadwal-jadwal yang sudah kita sepakati nanti. Panjenengan memberikan perlakuan seperti komitmen kita yang sudah kita bangun, agreement yang sudah kita sepakati bersama-sama. Itu faktor pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah anak kita. Yang menentukan keberhasilan anak kita di pesantren, selain orang tua, selain Bapak Ibu, keluarga besar, juga yang kedua adalah si anak itu sendiri. Bapak Ibu, mulai hari ini, bahkan mungkin sudah kemarin-kemarin, tugas panjenengan menyiapkan kemandirian putra-putri panjenengan untuk dilepas sebagai santri. Mungkin yang sebelumnya untuk sarapan harus disiapkan, mandi harus dioyak-oyak, bangun harus dibangunkan, disiapkan sedemikian rupa sehingga anak kita, putra-putri kita tercinta siap untuk masuk era kemandirian itu. Bangun sendiri, mungkin bangunnya lebih pagi dibanding seperti biasa. Kalau di rumah mungkin bangunnya jam 5, maka di pesantren bangunnya bisa setengah 4 atau jam 4, tahajud lebih dulu, sholat sunnah sebelum subuh dulu, subuh berjamaah, zikir, wirid terus. Mungkin nanti mulai belajar menyuci sendiri, mencuci piring sendiri, mencuci pakaian sendiri, pakaian yang non seragam maksud saya. Ini perlu dipersiapkan dengan baik sehingga orang tua yang sudah punya tekad yang kuat itu, tekad yang bulat itu diikuti dengan kesiapan putra-putri kita. Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang orang tuanya semangat tapi anaknya yang tidak punya tekad. Atau sebaliknya, anaknya yang semangat, orang tua yang masih gondeli kepada putra-putrinya. Nah, sehingga faktor anak ini menjadi penting sekali untuk dipersiapkan oleh panjenengan. Faktor yang ketiga Bapak Ibu yang menentukan keberhasilan kita dalam mendidik atau menitipkan putra di pesantren adalah faktor pondok pesantrennya, faktor sekolahnya. Ini tugas kami yang ketiga ini. Dalam lingkup pesantren tentu di situ ada pengasuh pesantren, ada guru di kelas, atau ustazah di kelas, ada musyrif-musyrifah di kamar, ada teman pergaulan, ada fasilitas pesantren yang lainnya. Kami akan persiapkan sebaik mungkin. Sehingga keinginan panjenengan, cita-cita panjenengan itu seiring dan sejalan dengan persiapan yang kami lakukan. Bapak Ibu, kami berusaha untuk semaksimal mungkin mendidik bukan saja berhenti dalam wacana intelektual, tapi juga dalam wacana sehari-hari, realita kehidupan. Misalnya begini, dalam konteks pergaulan santri putra santri putri, kami atur sedemikian rupa. Kami ada tempat untuk belanja, namanya Nurismat.
Kami pergilirkan, oh hari apa yang boleh belanja putra, hari yang lain yang boleh putri. Ada waktu tertentu hari Ahad, boleh ke Salatiga, boleh libur atau boleh jalan-jalan, itu pun kami pergilirkan. Kenapa? Agar sinkron antara kebijakan kurikulum, antara hal-hal yang kita sampaikan sebagai ilmu dengan realita kehidupan sehari-hari. Kebiasaan hidup bersih di pesantren kami usaha tanamkan, sehingga lingkungan pesantren sebisa mungkin kita wujudkan lingkungan yang bersih, sehingga anak-anak juga punya experience, punya pengalaman. Nanti kalau mereka pulang ke rumah, mereka juga bisa melakukan hal yang sama ketika mereka di pesantren dulu. Ada tempat olahraga, ada tempat main bola, tempat futsal, tempat bulu tangkis, tempat basket, segala macam kita persiapkan. Agar apa? Agar mereka kerasan di sini, agar mereka secara perlahan-lahan beradaptasi dengan baik di lingkungan pondok pesantren. Dan Bapak Ibu, kami open mind, kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk saling memberikan masukan. Bapak Ibu leluasa memberikan masukan, tapi langsung sampaikan kepada kami. Apakah melalui pertemuan, apakah melalui WhatsApp, melalui apa saja media yang kami siapkan untuk berkomunikasi dengan panjenengan, yang untuk endingnya adalah kita berkesempatan untuk mendidik selama 3 tahun menjadi siswa-siswi SMPIT Nurul Islam, atau menjadi santri Sabilul Khairat, betul-betul menjadi anak yang unggul dan berkualitas sebagaimana yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, selamat bergabung dalam keluarga besar SMPIT Nurul Islam Tengaran, Pondok Pesantren Sabilul Khairat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan, apa yang kita harapkan, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat bergabung, sukses selalu. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.